Ya, yang operasi ya. Hidung. Hidung. Ya. Hidung tuh habis berapa banyak itu? Hidung itu ada banyak-banyak kan, yang awal itu yang namanya implan. Implan namanya. Implan hidung itu harganya itu 28 juta. 28 juta. Ya. Kamu mau duit nggak? Lek ngerekat Ica, ojo macam-macam rek. Lek kamu nggak punya uang, ojo jadi pacar Ica. Gede modalnya. Yang pertama itu 28 juta. 28 juta. Yang sini lagi 10 juta. 10 juta ini. Yang depan lagi 10 juta. Ngedol sawah. Terus sekarang yang ini. Ini. Ya. Nah, oke. Ini baru ini. Baru ya, baru rek, baru. Nah, itu habis berapa aja? Dan dari yang sebelum dari dada kamu yang original di ukuran berapa dan dinaikin berapa itu? Dari ukurannya. Dulu sebelum yang masih ori ya. Ya, ori berapa tuh? Itu 34. Ori 34. Ya. Sekarang 38. Halo guys, kembali lagi di podcastnya Andi Jabri Family. Kali ini kita akan podcast, kedatangan bintang tamu lagi. Siapa lagi kalau bukan yang lagi viral dengan konten-kontennya dan atau yang dicap sound horek. Siapa lagi kalau bukan horek ya, Ica Sele. Halo Ica, apa kabar Ica? Baik. Ica. Mana? Sehat aja? Alhamdulillah sehat. Kamu sebelum terjun di dunia entertainment atau konten ya, siapa sih dirimu sebenarnya atau aktivitas apa yang kamu terjuni sebelum terjun di dunia perkontenan atau di media sosial atau dunia entertainment? Sebelumnya aku sih, tapi dari dulu itu sih, aku dari dulu itu udah nyanyi ya. Berhubung mamaku ini penyanyi. Oh, ibu kamu nyanyi? Ya, Oke. Kalau ayahku juga musisi. Jadi nggak jauh ya buat jatuh dari pohonnya ya? Nah awalnya ya emang dari kecil tuh nyanyi awalnya. Terus sampai sekarang ini. Bisa kayak ini. Ya. Oke. Nah, apa perbedaan kamu yang Ica yang dulu dan sekarang? Apa yang membuat kamu beda? Wah banyak ya. Banyak ya. Dulu Ica nggak begini sih. Oh nggak kan? begini. Nggak begini. Dulu Ica nggak begini. Sekarang perbedaannya ya dulu Ica natural, sekarang mungkin yang disebut netizen kebanyakan oplas. Oplas ya. Apa sih menurut kamu arti oplas dan kenapa kamu nggak percaya diri dengan style kamu? Apa ngikutin tren ya? Mungkin dari anak-anak cewek seleb apa yang lagi trending oplas yang dari wajah dan sampai bawah. Kamu sendiri apa sih? Apa ngikutin tren atau ya kayak ya satu nggak percaya diri ya, ya. Mungkin ada netizen yang bilang dulunya udah cantik kok malah dirubah-rubah ya, mungkin dari aku sendiri kan ya ada yang nggak percaya diri kan gitu. Terus dari segi tren mungkin ya kayak yang lain-lainnya operasi gini jadi kayak pengen lah operasi merubah diri. Pertama kali kamu OP dari kamu bagian tubuh mana aja? Pertama kali ya? Pertama kali ya yang operasi ya. Hidung. Ya. Hidung tuh habis berapa banyak itu? Hidung itu ada banyak-banyak kan, yang awal itu yang namanya implan. Implan namanya. Implan hidung itu harganya itu 28 juta. 28 juta. Ya. Kamu mau duit nggak? Lek ngerekat Ica, ojo macam-macam rek. Lek kamu nggak punya uang, ojo jadi pacar Ica. Gede modalnya itu baru hidung ya. Kita akan kupas yang lainnya. Yang kedua. Yang kedua itu dari di hidung lagi. Hidung lagi? Nah, hidung kenapa kan, ya? Ini apa salah bentuk apa gimana kok? Bukan. 2 kali ya? Apa gimana? Bukan salah bentuk. Hidungnya Ica awalnya kan besar lebar kan. Besar lebar. Itu batu originalnya ya? Apa bawaan aslinya apa? Bawaan setelah OP? Bawaan aslinya itu besar. Nah dulu awalnya itu kan mau implan hidung, tak pikir udah kalau tinggi itu udah bagus. Ternyata butuh lagi dioperasi tuh potong cuping. Cuping? Apa tuh cuping? Cuping itu bagian ini. Tulang dalam? Bukan, bagian depan ini luar ini loh. Oh ini? Yang samping. Ya. Terus sama yang bagian depan. Dulu kan hidungnya Ica tuh nggak kelihatan lubangnya. Nah, agak pesek dengep ya. Dilu oke. Itu harus dioperasi depannya juga, jadi yang samping sama yang depan. Berarti kedua ya, keduanya habis berapa juta yang lagi? Sebelah ini 10 juta, yang depan 10 juta juga. Yang pertama dari 20? Yang pertama itu 28 juta. 28 juta, yang sini lagi? 10 juta. 10 juta ini? Yang depan lagi 10 juta. Ngedol sawah.
Wis, soal mobilmu kabeh dolan kabeh yang ngragati. Apakah dia punya Ica Silo punya cowok? Ya nanti kita akan bahas ya, Rek, yo. Nah, kita bicara masalah penampilan dia Ica, habis apa aja, berapa juta dan apa yang dirubah-rubah dari bentuk fisiknya Ica itu baru yang hidung ya, belum lain-lainnya. Nah, oke lanjut ya. Next keduanya apa lagi ya? Bibir. Bibir berapa kali? 2 kali juga. 1 kali. Satu bibir, kali habis iya. berapa juta itu bibir? Soalnya awal kan gini, dulu tuh sebelum oplas, Ica tuh ngelakuin filler bibir. Kalau bibir. Dan awalnya tuh udah ngerasa bagus sih, terus lama-lama kayak kok kurang bagus, akhirnya tambahin lagi fillernya. Nah, kok ternyata lama-lama itu kebesaran gitu loh bibirnya itu. Bibir kebesaran, itu gimana? Soalnya filler Apa jeban bibir itu kan doeng? Enggak kena. ditambahin itu apa kayak Benang. bukan Apa? kayak cairan gitu loh. Oh, cairan. Ya, itu terus kebesaran. Terus akhirnya memutuskan buat operasi bibir. Dipotong. Ya. Dipotong. Ya. Potong. Dibentuk dipotong. Terus habis berapa tuh kira-kira? Bibir itu 15 juta. 16 juta. Ya. Total dewi yo, itu baru bibir. Lanjut. Setelah itu apa lagi, Jah? Mata enggak mata? Enggak. Terus wajah-wajah? Kalau wajah sih filler. Ya. Dagu. Enggak biru aja. Agak lincip-lincip gitu. Filler dagu itu nggak mahal kok. Cuma 2 jutaan gitu. Enggak mahal, 2 juta, Rek. Enggak mahal. Nek gajimu enggak UMR atau enggak standar, aja wani-wani yo. Oke, aja wani-wani ngeragati. Aku dhewe ngeluh. Hitung-hitung enggak bingung tak pira ya. Tuh apalagi setelah itu? Ada ya? Ini. Oke. Dan ada satu lagi, Rek. Ini baru ya. Ini kayak aku dapat informasi ya. Kayak habis. Oke, jaraknya dari yang pertama hidung ya? Ya. Hidung lari ke sini berapa bulan ya? Apa langsung digeradak apa piye? Hidung ke yang motong cuping ini tuh sekitar berapa ya? 5 bulanan lah kayaknya. Terus Jadi ke bibir berapa bulan lagi jaraknya? kalau yang bibir sama yang ini tuh bareng. Bareng. Ya. Terus sekarang yang ini. Ini. Ya. Nah, oke. Ini baru ini. Baru ya, Ya, baru. Nah, itu habis berapa aja? Dan dari yang sebelum dari dada kamu yang original di ukuran berapa dan dinaikin berapa itu? Dari ukurannya. Dulu sebelum yang masih ori ya. Ya, ori berapa tuh? Itu 34. Ori 34. Ya. Sekarang 38. 38. Terus gimana waktu yang menurut kamu dari berbagai macam oplas, yang menurut kamu yang merasa yang wow sakitnya ya, bukan bicara uang ya, sakitnya tuh apa bagian apanya? Yang bagian bibir sama ini potong cuping. Cuping. Ya. Nah, kenapa kalau kenapa nggak dada? Dada kan dibelah itu, dikowek. Soalnya kan itu kalau yang dada ini kan dibius total, jadi bius kan total nggak ya? ngerasain apa-apa. Tapi yang bibir sama potong cuping ini itu dibius lokal, jadi disuntikkan yang bagian yang mau dipotong. Tujuan kamu membesarkan dada kamu atau payudara itu tujuan apa? Mungkin untuk branding kamu di dunia Ya. DJ sekarang ya, Pak? Ya. Ya biar percaya diri aja, lebih Percaya percaya diri ya, diri. bisa menjual, Rek. Oke. Dan untuk orang tua kamu gimana? Kamu apakah sudah izin? Apa enggak usah banget deh, wis. Sudah. Sudah ya? Ya. So orang tua enggak kaget tuh gede nih, Rek. Enggak, apa gimana? Ya kan emang apa ya? Ya emang kerjanya kan gitu kan. Ya, pasti orang tua Itu memahami maksudnya kan. bukan jual diri loh ya. Ya, Pak. Coba pengen ngeres, Rek. Jadi ya oke lah masih. Oke, kamu dari keluarga sih berapa saudara sih kamu kah orangnya? Aku 4. 4. Iya. 4. Kamu anak berapa? Aku anak pertama. Pertama, kedua? Kedua itu masih kelas 5 SD. Cewek, atau cowok? Cowok. Cowok, oke. Yang ketiga? Ketiga masih kelas 1 SD. Cewek. 4? TK besar. TK Cewek besar. juga. Oke, ini bicara masalah rumah tangga yang artinya masalah internal kamu. Kamu tetap menafkahi nggak? Apa ibu kamu menafkahi dari hasil itu? Iya, tetap menafkahi. Jadi kan soalnya kan Dan itu. dari keluarga kamu gimana? Keluarga aku kan udah nggak jadi maksudnya, satu. nggak jadi satu orang tua kamu? Udah nggak jadi satu. Jadi udah sejak Ica kecil tuh udah sendiri-sendiri kan. Ica tuh sama mama. Kamu berarti udah mulai apa ya? Orang tua kamu sama ibu kamu udah mulai pisah di kelas berapa atau umur berapa aja?
Pas aku masih SD sih. Masih SD ya? Iya, masih SD. Wah, lumayan berapa tahun ya sekarang ya? Ya, udah lama lah. Udah lama. Jadi di situ ya, Terus? ya yang nafkain Terus? yang nafkain ya Ica. Ya. Ya. Nah, dari saudara-saudara kamu kaget nggak dengan style kamu yang dulu dan sekarang? Kaget nggak itu? Buat apa sih Mbak atau Kak? Kok maling ngeri dan sebagainya kok? Wah, itu gimana? Enggak sih, soalnya mereka kan masih kecil juga. Nggak ada gitu sih. Nggak ada apa tuh. Terus sekarang yang kamu terjunin di bidang apa sih? Yang saat ini yang kamu gelutin ya di bidang apa sih? Dunia entertainment yang kamu apa tetap konten? Apa konten hanya selingan atau difokus ke dunia DJ? Kenapa harus DJ loh? Enggak sih, Ica sih bukan fokus di salah satunya enggak. Ica tuh ya semuanya yang menghasilkan cuan gitu aja ya. Nah, dulu kan viral-viral kamu dan aku tahu kamu viral karena son apa? Son Horek. Horek. Ya. Nah, dengan yang gaya kakek yang ketebak-ketebak Ya. itu menurut aku viral waktu itu. Dan kalau nggak salah ada wajah kamu mirip sama juga ya, mirip ya. Bentuk visinya, bodinya podok. Della Boys. Della Boys itu Ya. anak mana tuh? Itu anak Malang itu. Anak Malang. Ya. Terus ada nggak kamu di apa? Tapi akrab nggak sama dia? Oh, akrab. Akrab ya. Ya. Terus dari bentuk sekilas kan mirip kan? Ya. Jadi nggak ada omongan kan netizen, oh menjiplak ini, menjiplak apa Della Boys atau oh ini gayaan dia supaya ya maklum lah netizen Ya. kan bisa kamu bisa jual kah atau gimana? Tapi gini dong, terus Ica ngeluarin segitu banyaknya uang ya, masa iya buat dimirip-miripin gitu loh. Namanya juga ciptaan dokter ya. Ya kan kita kan nggak tahu. Kalau mirip ya nggak mirip banget kan, mungkin 11-12 mungkin. Dari apa ya, kalau soal apa horek ya, horek sama DJ lebih enak mana dapat uangnya? Ya sama-sama enaknya. Sama-sama enak ya. Kan dapat uang. Tapi masih viral nggak soal horek itu? Son Horek itu tergantung ya, kan kalau di akhir-akhir tahun gini kan udah surut nih. Mungkin kalau Agustus gitu kan naik-naiknya Son Horek. Gitu. Oke. Dan kenapa sih kamu kok mau milih DJ? Apakah saat ini lagi trending dengan cewek-cewek yang berbau seksi dengan DJ? Menurut aku DJ memang dari segi cuanya gampang banget loh. Bisa disebut gitu juga sih. Iya. Udah berapa lama? Kenapa banding setir ke DJ kok nggak jadi penyanyi kan? Kontenmu kan aku lihat di media sosial dan tak sogok. Nah viral itu dengan kenapa nggak milih nyanyi kok harus milih ke dunia DJ? Ica tuh nggak milih. Ica tuh mencoba aja sih. Mencoba. Jadi yang mana yang jalan ya udah itu. Jadi nggak memilih salah satunya. Udah berapa lama kamu mengikuti dunia DJ itu? Apa kamu langsung otodidak ya? Apa keluarkan uang dulu, belajar dulu, les dulu. Berapa tahun? Berapa bulan les itu? Ica lesnya tuh 3 bulan. Baru bisa jadi DJ. Jualan. Oke. Menurut kamu dunia DJ ini gimana? Setelah kamu ngikutin dan terjun di dunia DJ, menurut kamu apa ya? Ya pasti kan nggak mungkin langsung lakukan. Semua kan pasti akan melewati namanya membuli, terutama di netizen. Kok DJ dan sebagainya, dan di media sosial banyak ya netizen membuli kamu yang maaf ya, udah bilang kayak Dufan atau sok atau apa, itu menurut kamu gimana menanggapi netizen? Terus ya yang itu kemarin viral tuh. Tapi aku nggak peduli sih, soalnya kan itu kan pilihanku juga. Jadi mereka bilang apa ya udah. Kamu orangnya nggak emosi ya dengan mungkin pas lagi moodmu lagi nggak enak nih dengan iseng-iseng ngeliat komen? Oh nggak pernah. Nggak. Kalau masalah netizen nggak pernah. Nah. Tapi saat ini kamu emang lagi trending sih di media sosial. Trendingnya dalam arti dengan konten kamu yang kontroversial, yang tak sogok, dan netizen itu pasti ki nyanyi opo sih kak sogok. Iki maksudnya apa? Terus kedua, dengan konten kamu yang mau DJ, kamu Ica nyanyi, hore kok banting DJ, bisa nggak dan sebagainya. Itu ya dari pihak dari keluarga dengan hujatan begitu banyak netizen menghina atau apa mencaci maki dari pihak saudara kamu kayak adik kamu dan sebagainya tuh seperti apa?
Mbak, aku sakno Mbak, aku sedih dan sebagainya atau apa? Iya banyak sih orang yang prihatin banyak. Cuma ya nggak seperti yang dibayangin sih. Mungkin orang-orang bayangin kalau Ica dihujat itu kayak Ica itu kayak kena mental apa gimana. Tapi Pasti kan? kenyataannya enggak. Kamu ada nggak minta? Udah sih, aku pasal sih, aku gak mau dijauh, kenapa kok hancur enggak aku. itu? Soalnya kan ya itu tadi hujatan kalian tuh uangku gitu loh. Oh, iya. Terus hujat terus ya Ica yo. Jadi nanti di podcast ini kalian komen dan hujat aja. Karena menurut dia hujatan adalah rezekinya buat Ica Selo. Jadi ya, terima kasih terutama Ica mungkin dengan netizen yang Ya, semakin banyak terima kasih buat yang menghujat. hujatan ya. Kamu menghujat berarti kamu perhatian loh, sayang Mbak Ica loh. Berarti kamu mengikutin ya. Ica karena model kayak apa kamu hujat dan menurut kamu kok ngawur kok apa ya nyeleneh ya, tapi menurut Ica itu positif loh, dalam arti positif semakin banyak hujatan semakin itu rezeki akan mengalir. Hujat terus netizen ya, kalau kamu benar-benar fan-nya atau yang tanda kutip yang nggak setuju dengan kontroversinya Ica yang oplas dan sebagainya, yang kalau lu bilang yang A, E, O, E, O ya itu terserah netizen lah, tapi buat Ica sendiri rezeki ya Cayo. Ya. Terus sekarang yang kamu tekuni di bidang apa ya untuk dunia entertainment ini? Tetap DJ. Nah itu yang nyari job siapa? Terus siapa yang manajer kamu? Apa orang tua kamu? Apa kamu sendiri atau gimana tuh untuk menjual dirimu di dunia entertainment terutama DJ ya? Untuk sekarang sih masih berjalan sendiri ya. Soalnya apa? Ica kan nggak fokus di satu aja sih mungkin. Ya semuanya yang menghasilkan uang dan sekarang ya mungkin masih tak jalani sendiri aja. Belum ada manajer, belum ada yang lain-lain. Kamu kenapa nggak cari manajer untuk dalam arti manajer kan juga sebagai marketing ya untuk menjual kamu bikin konten dan sebagainya. Dia akan tugasin manajer adalah menjual kamu dalam arti menjual positif, menjual dalam arti Ica ini sebagai DJ ke klub atau ke kafe atau ke tempat malam yang menawarkan dengan harganya Ica sendiri berapa. Kalau kamu sendiri kenapa nggak punya message seperti itu, Untuk karena kamu aku lihat ya kamu udah habis-habisan lah. Ya. Udah ibaratnya udah terjun, udah bahasa sekalian yang artinya kamu nggak di arah 2006 ini mencari manajer yang artinya bukan manajer cuma tugasnya terima job WA untuk menjual kamu lah, ada sih, ada pikiran gitu sih. Cuma sekarang masih bisa tak handle sendiri ya. Tak handle sendiri dulu. Nanti kalau emang udah kewalahan ya, baru mungkin cari manajer. Oke, kamu bagi kalian yang pengen mengejob Ica Selo itu harus lewat mana aja? Kalau mau ngejob kamu untuk DJ itu harus kemana? Apa di link IG kamu atau TikTok kamu ada nomor HP nggak? Ada nomor HP-nya juga? Di Instagram tuh ada nomor HP-nya. Oh, ada nomor HP-nya ya. Berapa sih? Kalau kita bicara di sini berapa sih bacanya? Apa? Kamu DJ? Nge-DJ ya. Untuk kita bicara lokal Jawa Timur ya. Ya. Kalau nge-DJ tuh nggak seberapa sih di 2 juta. 2 juta murah kan? Kalau di sekitar sini ya. Kita bicara 2 juta plafonnya Ica untuk DJ ya di Jawa Timur. Untuk Jawa Tengah? Kalau Jawa Tengah ya mungkin tambah lagi. Dan itu bukan berarti murah 2 juta ya, itu belum masuk uang hotel, transportasi ya. Jadi buat kalian, buat bos-bos yang punya bos kafe atau klub malam yang pengen ngejob Ica, ya itu tadi harganya 2 juta. Dan gimana cara ngejobnya Ica ada di bio linknya, Instagramnya, media sosialnya. Dan nanti mungkin ya kalau mau ngejob bisa komen aja nanti saya akan nyambungkan dengan Ica. Yang terakhir kamu main di mana ya sebelumnya? Terakhir ini main di mana? Job kamu? Nge-DJ. Terakhir yang paling jauh di mana sih? Paling dekat di mana? Paling jauh di mana? Dan pengalaman burukmu apa sih di DJ? Kalau aku di DJ tuh pengalamanku masih sedikit kan. Yang paling jauh di mana? Paling jauh tuh di Singkawang. Singkawang. Kalimantan Barat loh Singkawang. Amoynya bagus-bagus itu. Tuh, apa kira? Terus? Paling dekat ya di daerah sini aja. Surabaya. Nah, kalau pengalaman buruk kamu saat DJ mungkin ya karena kan editing cewek kan, apalagi yang DJ seksi dan nggak tamu-tamu kamu sawer pegang-pegang atau peluk atau tak foto cium itu wajar lah, apalagi dengan kondisi yang tidak sadar itu. Kalau peluk gini sih masih itu ya wajar ya, tapi kalau cium-cium udah nggak wajar sih, gitu ya. Tapi pengalaman kayak gitu belum ada sih. Ada nggak pengalaman buruk kamu ya, kita bicara mengupas pengalaman buruk? Mungkin ngopi ke kafenya atau klubnya atau mungkin langsung sepi kamu sendiri, bisa nggak untuk lanjut itu? Ada nggak pernah gitu?
lanjut ya untuk ke paham kan kata-kata Ya, lanjut itu. paham. Pernah sering ya? Ya ada sih kalau gitu ada. Ada. Ya. Terus kamu gimana menanggapinya aja? Ya. Terus kamu jawabannya apa? Dalam arti nggak mungkin lah dengan kata-kata ucang kamu dan sebagainya nggak mungkin kan dengan Ya, seperti gimana, itu ya. akan menjelekkan Ya jawabnya dengan baik aja. Belum bisa, belum maaf nggak bisa ya. Terus pernah nggak ada sampai kalau bisa sampai kena didik saat kamu main di klub malam itu? Sampai apa? Sampai ngobrol kamu lah. Mungkin nggak bisa hari ini, mungkin lobby ke bosnya atau manajer, mungkin manajer dikasih tip lah supaya harus deal lah. Nggak pernah sih. Nggak pernah saya. Pernah. Tapi mungkin ada cuma Ica kan nggak ngerespon kayak gitu juga. Jadi hal yang negatif tuh ya nggak tak respon gitu. Respon Iya. dan kamu saat ini menyendiri atau punya cowok ya? Wah kalau itu ya. Apa rahasia atau masih? Tapi menurut Bu Sapri gimana? Wah, aku nggak tahu sih, aku nggak pernah terlalu mendalam ya. Oh, Kamu nggak punya cowok apa enggak? Aku juga nggak pernah tanya karena aku ya sebatas hanya partner kerja aja, sahabat. Tadi Statusnya Ica sekarang kan masih itu apa? Belum menikah di KTP ya. Ya itu. Tapi aja loh di media sosial kita klik gitu ada yang aku lihat kamu scroll muncul cowoknya Ica Silo ada yang muncul dan ada juga konten kamu menurut aku wah kenten ya gendeng kamu pernah mencabut sebuah kelek atau apa ya cium itu apa ya di kontennya itu benar cowok kamu atau gimana itu dan itu gimana menurut kamu dengan netizen yang menyerang kamu itu tapi netizen tahu nggak yang cowok yang di sebelah kamu saat kamu ada di konten di TikTok itu lumayan Itu FVP aja itu aku pas di konten itu aja nggak tahu aku kalau di video gitu. oh gitu Iya. Kamu nggak tahu ya apa yang bikin akun itu nggak tahu Tahu. Tahu, Tapi terus? cuma pas posisi di video itu nggak tahu. Harusnya di situ emang jadi itu sih, tapi ya udah Makanya- nggak apa-apa lah. Terus netizen nggak bakal kepo siapa sih cowoknya Ica Silo kan browsing. Mungkin kayak pernah juga aku lihat kamu di saat main manggung di situ muncul lagi cewek Ica Silo itu. Apa benar itu cowok kamu atau mungkin ya aku juga nggak tahu mungkin karena mungkin netizen tanya nih, oh udah punya cowok atau belum atau rahasia dong. Nah, itu apa kita bahas ya? Cari jawabannya di komentar aja ya. Dari komentar ya, kalau kamu kepo dengan Ica punya cowok apa enggak, ya aku nggak bisa jawab, aku juga nggak tahu gitu loh. Dan aku sih sebatas ya tidak, saya bertanya sesuai apa ya, kapasitas saya nggak terlalu mendalam lah punya cowok apa tidak, karena saya nggak mau ikut tahu seperti Kan itu. nggak tahu juga cowok Ica 1 atau 5 kan nggak tahu gitu. Ya, oke. Tapi pernah nggak ketahuan kamu jalan sama yang dibuat konten itu di mana atau mungkin pernah kepek? Ada lagi pernah kok CCTV atau apa ya? Kamu belanja beli apa ya? Boboan telo atau apa ya? Di dalam mana itu kayak itu? Oh, Ada cowok kamu tuh kalau naik itu. mobil apa Expander tuh apa ya tuh? Warna putih atau apa tuh depan itu? Di mana ya itu lupa aku. Iya. Semakin kesini kan netizen udah bisa baca siapa sih? Apakah ini Yang manajernya sama apa aku kan- cowoknya gitu? Kan yang sama aku kan bukan berarti cowok aku juga gitu loh. Oh gitu, Iya. jadi seperti itu. Kan Siapa nggak tahu cowok aku gitu dia itu loh. ada manajernya kan juga nggak tahu. Jadi Iya. netizen kan tanya kan udah punya Kalau cowok. supir aku kan bisa. Nah, supir gitu bisa loh. atau manajernya. Temen aku juga kan bisa. Jadi kalau kamu jadi ceweknya Ica atau cowoknya apa pacarnya Ica, usir lah kalkulasi nih. Pirungnya piro Pak, entek berapa? OP, BB dan sebagainya berapa dan dadanya piro? Kuat lah biaya Ica, lagi aku atau corek ya. Udah wis lembut untukmu kok ya. Ya. Terus gimana aja? Ke depan kamu 2006 ini mau arah kemana? Apakah tetap di DJ? Terus kalau di DJ konsepmu arah kemana? Lah mati gini nih. Mungkin kolaborasi lah dengan DJ siapa yang lagi Ya. angkat atau kolaborasi dengan EO atau klub malam ada nggak kamu untuk ngelobi? Gak ada sih pikiran gitu. Ica ya pikiran Ica cuma ya semua tak cobain ya intinya ya. Semua tak jalanin. Yang mana yang jalan ya udah itu gitu. Jadi nggak memilih salah satunya juga. Jadi ya yang mana yang jalan ke depannya ya udah itu yang Kak Ica seriusin. Untuk saat ini kamu stay di mana sih ya? Di kota mana sih? Di Mojokerto. Iya, tahunya aku sih Ica Silo Mojokerto waktu viral gitu loh. Ya aslinya juga Mojokerto emang. Mojokerto ya? Aslinya Pacet. Pacet, Mojokerto. Oke, iya. Oke, ini masih ada AC loh, tapi kok panas ya, Bun? Terus gimana lagi, Ja? Apa yang perlu kamu utarakan dari podcast ini? Mungkin kamu punya
ada yang perlu kamu sampaikan di podcast ini tentang dirimu atau karir kamu Ya atau apa buat sih? netizen ya. Netizen, ya. Tapi sekarang netizen itu aku kan kadang itu ngeliat komentar ya. Ya. Lihat komentar tuh mereka kok sekarang kayak Ica jadi bingung, dulu tuh ngehujat ya. Sekarang komennya lebih positif. positif. Lebih banyak cowok apa cewek? Gak tahu sih ya, gak lihat soalnya. Ya siap, oke. Jadi taunya tuh cuma kok sekarang komentarnya kok kebalik gitu loh. Apa emang netizen itu mukanya ada dua apa gimana? Gitu. Cuma Ica ya ngebuktiin aja dari kenyataannya aja gitu. Saya nggak pernah aja komentar juga sih. Itu. Selain DJ mungkin ada lagi ya yang bisa menghasilkan cuan. Aku lihat di konten kamu nyepil ya sebuah produk ya. Oh iya Produk itu. apa aja ya? Mungkin di sini kamu bisa menerima untuk para netizen Iya, atau bos-bos Ica ini juga, yang bisa mengendorse Ica apa produk apa yang kamu terima untuk endorse aja. Ya semuanya bisa. Jadi yang Yang selama ini kamu terima endorse apa aja sih? Yang selama ini kamu terima? selama ini mungkin kosmetik, Kosmetik, skincare, kedua. gitu, terus Kostum pernah nggak kostum? kostum. Kostum ya mungkin Baju. kostum yang baju yang berbau seksi atau Ya apa? pernah gitu. Jadi tapi kebanyakan sekarang itu kayak produk-produk gitu sih. Betul-betul gitu ya, Bu. Tuh. Buat kamu, buat motivasi, buat apa ya? Para influencer atau content creator yang sering dihujat atau pengen berpindah haluannya dari content creator menjadi DJ atau ya apa ya? Menurut kamu gimana aja? Enggak sih, kalau orang-orang kalau kan biasanya orang-orang kalau dihujat itu kan ngedon ya. Ngedon. Tapi kalau buat kalian jangan ngedon kalau menurut Ica lo ya. Ya. Kalian bisa lihat Ica lah dari dulunya gimana, dari awalnya gimana Ica, atau bisa disebut juga jelek ya, viralnya karena jelek. Dan kalian bisa nilai sendiri sekarang bagaimana gitu ya. Ya, kalau kata mengatakan semakin dihujat, semakin kamu semakin besar. Bisa dalam arti memperbaiki diri. Ya, bisa dalam arti banyak orang akan kepo siapa sih dia dan kok dihujat siapa? Mungkin orang-orang yang tidak tahu ya Ica Selo ini dia adalah dulunya sebelum adalah ya pernah di dunia nyanyi juga dan sekarang terjun di dunia konten kreator dan lanjut ke DJ. Jadi seperti itulah. Jadi kalau memandang Ica Selo yang berbau yang apa ya? Yang menghujat dan sebagainya, ya hujatan kan adalah menghasilkan cuan buat Ica. Betul. Cuan kedua membuat karir Ica semakin bagus dan semakin naik. Buat netizen, ya terima kasih buat hujatan kalian buat Ica. Betul. Ica pun tidak buat mereka marah dengan hujatan kalian dengan berbagai macam ceplos menurut Ica ya ambil positifnya aja. Semakin banyak hujatan itu adalah memperbaikin ya karir kamu dan mengangkat karir kamu ya Jaya. Tapi semua itu tergantung dari semua dibuat pelajaran lah intinya itu. Kamu terakhir kamu pernah diundang ya waktu viral-viralnya Sonorek ya lagi viralnya dan banyak menghujat dan kontroversi tentang Sonorek. Kamu pernah diundang nggak untuk ke Jakarta untuk lamati? Pernah sih. Pernah sama apa ya? TV One sama Trans 7. Cuma tujuannya apa tuh? Apa? Apakah cuma itu masalahnya tuh pas apa itu Sonorek sama MU-nya apa itu loh. Iya. Nah, tapi di situ kan Ica kan nggak ada. Kenapa harus undang kamu? sambungannya. Kenapa nggak harus undang si yang punya event? Nah, itu. Jadi gimana? di Kamu situ- gimana? Di situ Ica menolak, soalnya kan nggak ada hubungannya sama dancer ya. Soalnya kan sebagai dancer kalau di Sonorek lah. Ya mungkin di situ ya karena kamu terlalu menonjol di situ sering silawat di media sosial. Mungkin kamu yang diambil ini aja deh lagi ngangkat ini pakai bagus Ya algoritmanya. mungkin cuma ya bukan salah server tapi mungkin. Tapi ada nggak kamu diajak ke undang-undang kayak lagi kan di Jakarta banyak program-program terbaru nih. Ya. Jadi apa kamu nggak diangkat karena menurut aku sekarang TV stasiun swasta di Jakarta siapa yang lagi viral di media sosial akan diajak diundang kalau nggak salah di program apa di Jakarta. Kamu pernah nggak diundang itu? Karena harus benar-benar viral dan kontroversi atau viral lah pasti diundang. Dihubungi tuh pernah TV One itu ya sama Trans 7. Cuma yang Trans 7 itu kenapa ya? Ada kendala apa gitu loh terus nggak hubungin lagi. Oh ke kamunya? Ya. Terus apa karena mungkin dari apa ya? Dari segi itu waktunya Komunikasinya? mendadak. Mendadak. Pas posisi itu tuh Trans 7 mintanya besok itu udah di Jakarta. Sedangkan besok Icanya itu masih ada job yang lain. Job yang lain. Iya. Jadi seperti itu aja yo. Ya.
Terus buat apa lagi ya? Buat tentang kalau ibu kamu masih tetap di dunia yang tetap nyanyi ya, ibu ya? Iya, mama masih nyanyi. Nyanyi. Sama juga ayahku juga. Cuma emang udah sendiri-sendiri sih. Tapi dari pihak adik-adik kamu itu gimana dengan tanggapan kamu? Ya menurut aku ya, mbakku udah di artis yo, mbakku terkenal yo, mungkin di. Tapi ada aku itu sih ya Oh mungkin. enggak biasa kok, mbakku itu apa ya? Atau gimana menurut kamu? Kan adikku yang paling besar itu yang bawaku tuh kelas 5 itu ya. Itu dia cuek sih. Yang nomor berapa tuh? Yang bawaku. Bawa dia cowok ya? Cowok. Kenapa coba dia? Gak tahu ya mungkin dia cuek. Gak peduli gitu loh. Ya oke. Terus adikku yang kecil-kecil lainnya sih ya tahu kalau mbaknya gini, tapi dia kan masih kecil juga, jadi ya nggak komentar lah. Komentar, ya. oke. Di kontenmu yang paling viral tuh agak salah yang kata-kata tak sogok itu lagu apa sih, Ca? Atau memang apa ya? Apa saat itu refnya atau tag vokalnya kok pas lagi viral itu ya? Itu senggaan lagu. Sehingga lagu. Iya, senggaan lagu. Jadi ya itu lagunya bukan tak sogok, bukan. Cuma itu kan senggaannya aja itu. Sehingga aja Iya. gitu. Seperti apa sih kalau boleh dikasih apa ya? Sedikit lah nyanyian kamu. Apa tak sogok? Tak sogok ya apa kayak pakai goyang apa duduk kayak Tak gimana? sogok, tak sogok. Asik, asik. Apa sih mau disogok ini? Nah, apa rek sogok rek aja pikiran ngeles cowok. Terus menurut kamu dari tak sogok ini, tapi itu hanya menurut kamu tuh apa sih itu? Tapi kamu nggak nyangka Iya, ya, kamu aku- jadi viral tuh ya. Itu Jadi kan trending lah kata-kata itu. Posisi tag vokal kan ya. Ya. Itu pas posisi tag senggaannya, terus random aja di video. Terus ya nggak nyangka aja kayak bakal viral. Terus pas viral gini juga kayak apaan sih, itu kan nggak jelas. Terus adikmu gimana untuk saudara kamu? Itu apa mbak? Itu kalau orang Jawa kan saru, kalau bahasa Indonesianya kan jorok banget sih mbak, sogok suka apa sih ya? Ada nggak? Ada adik kamu Nggak ada nanya, sih. mbak itu artinya apa mbak sogok mbak lagu apa tuh? Tapi mereka malah nyanyi gitu sih. Kebanyakan anakku juga ngefans. Terus anakku nomor 2, sogok, itu cahaya ya tuh iya kenapa? Pada itu kan Sogok, Allah perkataan juga jelas sih menurutku. Nggak tahu kenapa kok Tapi viral. lucu anakku sampai apa nak sogok Ica, kenapa? Sogok ayah gitu. Karena ayah kan ada nama Ica, kok di konten. Iya kenapa? Itu hanya konten. Tuh, emang ya ngefans ya anakku nomor 2 juga dengan menurut aku ya. Tapi itu Ica kalau ada gebrakan gitu ya, itu Ica nggak pernah itu loh, nggak pernah kayak konsep dulu, nggak pernah. Jadi otodidak langsung mau bikin itu. Ya jadi itu kayak sekarang tidak sengaja. Gak sengaja. Iya. Tahu-tahu cepol gitu. Ada viral banyak gitu. sound menempel sound kamu tak sogok. Soalnya kan dari dulu Ica kan apa ya, Ica sendiri kan kayak bisa dibilang introvert lah ya, nggak terlalu yang kayak house content, nggak terlalu gini-gini gitu, nggak. Cuma itu ya pas mungkin kebetulan lah ya, yang ngevideo orang lain terus jadi viral. Viral, iya memang lagi viral sih. Emang tadi loh sampai artis besar si Fuji pun juga menempelkan kata apa sound kamu, Fuji udah tahu followernya jutaan, sekali bikin konten udah berapa juta, gila itu. Kamu ada nggak pengen kolaborasi dengan artis atau influencer yang Jakarta kayak contoh Fuji? Pernah ketemu Fuji belum? Belum. Ya pengen sih. Tapi cuma dia pernah nempel sound kamu gitu loh. Apa nggak dia nggak pernah DM kamu? Ayo konten yuk kolaborasi gitu. belum sih, belum pernah. Belum pernah ada, ya? Bagus loh. Aku lihat banyak artis besar Jakarta juga menempelin itu. Siapa mungkin ya buat artis Jakarta yang belum tahu Ica Cielo ya tadi sudah saya podcast mengupas profilnya Ica Cielo seperti apa sebelum jadi yang saat ini dan terjun di dunia DJ yang saat ini dilakuin itu tadi podcastnya dengan Ica Cielo. Buat kalian buat bos-bos klub kalau mau ngejob Ica nanti sudah dikasih tahu bisa di DM IG-nya Ica Cielo untuk harganya udah rate-nya dari 2 juta untuk wilayah Jawa Timur aja. Untuk lebih dari itu nanti bisa komunikasi sendiri. Dan terima kasih Rek udah support selalu di programnya podcastnya Andi Jabri Family. Jangan lupa tonton terus siapa lagi influencer atau konten kreator atau bintang tamu yang saya undang di acara podcastnya Andi Jabri Family. Dan saksikan terus ya, ojo sampai
Jangan ketinggalan. Kalau kalian punya request, pengen ngundang siapa, konten kreator atau artis, komen aja ya di podcastnya Andik Japri Family. Sampai ketemu lagi. See you.